kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 32 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang gametogenesis. Apa sih gametogenesis? Gametogenesis ini adalah suatu proses pembentukan gamet atau proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Nah, proses gametogenesis ini ada dua, yang terjadi pada laki-laki dan yang terjadi pada perempuan. Yang terjadi pada laki-laki yaitu spermatogenesis, dan yang terjadi pada perempuan itu oogenesis. Yuk kita bahas keduanya. Spermatogenesis merupakan proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Nah, spermatogenesis ini pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau yang biasa disebut testis. Sedangkan tempat menyimpan sperma sementara berada di epididymis. Tahapan pertamanya, pada dinding tubulus seminiferus kan telah ada calon sperma atau yang biasa kita sebut spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Nah, setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis yang kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Nah, spermatosit primer yang haploid ini melakukan pembelahan meiosis pertama yang membentuk spermatosit sekunder yang haploid. Tiap spermatosit sekunder yang melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang sama, semuanya fungsional. Berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Nah, sperma yang matang ini akan menuju ke epididymis, kemudian ke vas deferens, lalu ke vasica seminalis, dan berakhir di ejakulasi. Nah, proses spermatogenesis ini membutuhkan waktu sekitar 65-75 hari. Nah, yang kedua ini ada oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah penciptaan ovum atau sel telur yang merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan spermatogenesis. Nah, oogenesis ini berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi seluruh sel betina yang belum matang. Tahapan pertama pada oogenesis adalah oogonium yang merupakan sel induk yang asal dari telur yang ada pada sel folikel pada ovarium. Nah, proses oogonium juga mengalami pembelahan mitosis sehingga berubah menjadi oosit primer dan memiliki 46 kromosom. Nah, ketika itu, oosit primer juga akan melakukan meiosis sehingga menghasilkan dua sel anak yang ukurannya sama besar. Nah, lalu sel anak yang ukurannya lebih besar adalah oosit sekunder yang memiliki sifat haploid. Nah, kenapa ukuran oosit sekunder lebih besar dibanding oosit primer? Karena oosit sekunder memiliki banyak sitoplasma. Proses berikutnya ialah sel anak yang ukurannya lebih kecil yang disebut dengan badan polar pertama dan kemudian dapat membelah diri lagi. Nah, kemudian oosit sekunder meninggalkan tubuh ovarium menuju tubuh falopi. Nah, bila oosit sekunder ini telah dibuahi sel sperma, itu akan terjadi pembelahan meiosis kedua. Begitu juga dengan badan polar yang pertama akan membelah dua badan polar yang kedua, sehingga proses tersebut akan mengalami degradasi. Ketika pembelahan meiosis kedua, bagian oosit sekunder akan berubah sifat menjadi haploid yang punya 23 kromosom atau ootit. Nah, di saat inti nukleus telah siap melebur jadi satu, berarti pada saat itu mencapai perkembangan final jadi sel telur matang. Peristiwa keluarnya sel telur tersebut disebut dengan ovulasi. Nah, itu dia proses tahapan spermatogenesis dan oogenesis yang kita pelajari saat ini. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu kalian tentang perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Nah, yang pertama itu, spermatogenesis ini merupakan pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur. Yang kedua, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis pria, sedangkan oogenesis ini terjadi di dalam indung telur atau ovarium wanita. Nah, yang ketiga, spermatogenesis ini berlangsung dari masa pubertas hingga akhir usia. Sedangkan untuk oogenesis ini dimulai ketika wanita itu masih di dalam janin,
kemudian berhenti, lalu dimulai lagi ketika masa pubertas wanita tersebut. Nah, yang terakhir, spermatogenesis ini masa perkembangannya pendek, sedangkan oogenesis ini masa perkembangannya panjang. Nah, itu dulu video yang bisa aku sampaikan. Sekarang, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.